Tapi kan pada prinsipnya Zola mengakui perbuatan. Itulah yang membuat Zumi Zola menerima putusan hukum yang ditempahkan kepadanya. Keyakinannya mengakui perbuatan juga menjadi bagian dari sikap Zumi Zola untuk tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Melalui pengacaranya, Zumi Zola mengaku tinggal menunggu sikap jaksa penuntut umum apakah akan banding atau menerima keputusan majelis hakim atas vonis 6 tahun. Terdakwa Zumi Zola merasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan satu pertama dan dakwaan kedua pertama. Menjatuhkan pidana perkaranya kepada terdakwa Zumi Zola dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Bagaimana? Setelah saya konsultasi dengan proses hukum, terima kasih dan keputusan saya terima. Terima kasih. Sudah menunjukkan? Tapi berpikir ya, iya. Dengan demikian, sidang kami hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Maka tadi Zola kami bilang, kami sarankan sudah, kamu mengakui perbuatan. Kalau memang mengakuin perbuatan terima saja. Tapi kalau memang ada beberapa bagian yang kamu tidak akuin, kamu tolak, kamu banding. Saya akuin katanya. Nah, kalau sudah begitu, walaupun cara analisis hakimnya berbeda dengan cara pikir kita, gitu ya tetap sama muaranya kan. Kalau next agendanya diterima ya sudah selesai, tinggal menjalankan eksekusi. Kalau jaksanya sudah selesai. Tapi kalau jaksanya masih banding nggak, kita akan ikutin. Kasus yang menimpa Zumi Zola memang menjadi pusat perhatian publik sebab ia adalah gubernur muda yang sangat diharapkan menjadi teladan bagi politisi lain. Tapi rupanya ia tersandung persoalan gratifikasi dan suap sehingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan persidangan, Zumi Zola mengakui perbuatannya sekaligus berharap bisa menjadi justice collaborator. Tapi sepertinya keinginan itu ditolak. Yakin saya kekecewaan buat Zola ada bahwa GC-nya ditolak. Kan tadi GC-nya ditolak. Itu yang saya mukanya kecewa gitu loh. Dia sangat berharap GC-nya diterima. Tapi kan tadi kan majelis berpendapat bahwa apapun yang dilakukan itu menjadi tanggung jawab seorang gubernur dan dia adalah pelaku utama. Karena dia pelaku utama kan tidak bisa dipertimbangkan sebagai penerima GC. Nah, kemarin kan baru masuk kan kaget, yang namanya orang pada posisi dari seorang gubernur langsung menjadi tahanan kan pasti ada sesuatu yang berubah mendadak kan. Tidak hanya menghentikan karir cemerlangnya sebagai politisi, kasus yang menimpa Zumi Zola juga membuatnya kehilangan hak politiknya sepanjang 5 tahun. Seperti diketahui, sebelum menjalani karir sebagai politisi yang sukses, Zumi Zola dikenal lewat karir keartisannya yang juga tidak buruk. Sejumlah sinetron pernah ia bintangi, sehingga nama Zumi Zola akrab di telinga publik. Tapi kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menerima hukuman 6 tahun penjara, serta denda 500 juta subsidi 3 bulan penjara. Nah, pasal hakim memutus perkara, ekspresi beliau terucap di mulut mengapresiasi putusan majelis dalam persidangan, menyampaikan keterbukaan, kejujuran, dan mengakui kesalahan. Dan ini adalah hari ini adalah putusan yang ya kami terima, dianggap adil. Jadi makanya tadi tidak mengajukan banding. Suasana hati masih sedih. Iya, masih sedih. Beliau pernah menyampaikan ke kami, kenapa ya ayah saya meninggal pada saat saya sedang menjalani proses hukum. Itu suatu peristiwa yang sangat berat bagi saya. Tapi saya harus tabah, saya harus jalani. Pasti semua akan selesai.